grade SN dan CF itu tuh bukan dibangun kemarin sore gitu loh. Enggak, itu udah 30 tahun lalu mereka menggrade itu ketika mereka menstandarisasi si oli tersebut. Saya pakai 15W40. Ini ngapain sih pakai oli diesel? Hai lovers, baik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Kali ini edisi stabil oli. Nah, setiap barang yang berputar itu butuh pelumasan. Contohnya gear, roda, gardan, transmisi, kompresor AC, mesinnya sendiri, power steering yang konvensional. Nah, itu semuanya butuh pelumasan sehingga kita tetap butuh berbagai jenis oli untuk melumasi hal itu. Nah, ketika itu nggak diganti, problemnya pasti akan muncul gitu loh. Nah, Nanang Gustama, Om mau tanya, mobilku Hilux sudah diganti pompa oli pas posisi mesin dingin di starter mudah, tapi kalau sudah panas sekitar 10 menit starter lagi sudah nggak kuat, cuman nguk-nguk-nguk, kuat muter roda gila, aki baru gonta-ganti aki tetap aja. Oke, itu coba Anda kasih di groundingnya, karena beberapa kali ketika misalkan mobil itu sudah panas, groundingnya itu nggak tersalurkan balik ke aki secara lancar, makanya dia ngumpul listrik statis yang terlalu banyak sehingga tidak bisa nyala. Atau itu si bos pump yang bermasalah. Nah, karena ini kan Hilux doang nih, nggak ada hubungannya sama pompa oli gitu loh. MD Agrata mau tanya, kok oli apa yang bagus untuk mobil RS 2015? Setiap berapa kilometer yang bagus untuk ganti oli lagi? Oke, mobil RS 2015 530, 1040, 020, oke, situ mobilio dari dulu sampai sekarang mesinnya kan itu aja. Si Honda hanya setting di ECU-nya aja yang berbeda-beda, dia kasih limiter, dia kurangin torsi, dia ini, cuman di situ aja sih yang berbeda-beda sih. Cuman pada dasarnya olinya 530 cukup, fully sintetik, jangan yang semi. Tergantung oli apa, kalau kita punya oli Line Circle atau Ravenol itu bisa untuk 10.000 km. Darian Wicaksana, mobil saya tipe oli bensin kalau sudah terlanjur pakai oli yang double grade SNCF tidak masalah dengan mesin. Oke, double grade itu saya jelaskan dulu ya, kenapa kok bukan double grade ya, maksudnya ya grade-nya oli yang dibikin oleh manufakturer itu memenuhi standar SN dan CF, bukan double grade. Karena kenapa jenis oli yang standarisasi grade ini dibikin 30-40 tahun lalu, sehingga 30-40 tahun lalu itu teknologi olinya tidak sebagus sekarang yang fully sintetik. Nah, di mana oli sekarang fully sintetik itu sudah jauh lebih bagus daripada itu, makanya dia bisa masuk ke bensin atau diesel gitu loh. Jadi bukannya oke, mesin bensin olinya khusus bensin doang, mesin diesel olinya khusus diesel doang. Enggak, untuk mesin bensin dan diesel yang baru dengan oli fully sintetik yang baru itu olinya sudah melampaui spek yang dikasih digradingkan 30 tahun lalu gitu loh. Jadi grade SN dan CF itu tuh bukan dibangun kemarin sore gitu loh. Enggak, itu udah 30 tahun lalu mereka menggrade itu ketika mereka menstandarisasi si oli tersebut. Nah, sekarang olinya udah jauh lebih bagus, grading sistemnya tidak berubah. Jadi sistem penilaiannya tidak berubah. Makanya dia melampaui standar dari SN dan CF. Nah, SN itu bensin, CF itu untuk diesel ya. Makanya kan mereka tulis begitu. Jadi nggak ada masalah, yang penting ada tulisan SN-nya gitu loh. Arik Iswanto, mobil kami Innova 2004 tipe G, matic bensin. Sudah pernah turun mesin karena oli mudah mesin cepat habis, ganti ring piston semua metal, sekarang bermasalah di speed 50-60 saja, jalannya tersendat-sendat, apalagi injak bassnya perlahan-lahan. Ketika speed dinaikkan lancar lagi jalannya, sudah ke bengkel cek bla bla bla, oke, mengarah ke pompa BBM, ini yang belum saya ganti, mohon masukan. Pompa BBM Innova kan murah ya, nggak terlalu mahal ya. Kalau dari 2004 Anda belum pernah ganti, tetap saran saya diganti. Cuman kalau sebelum diturunin mesin itu hanya penguapan oli, setelah diturunin mesin itu speed cuma bisa 50-60, saya curiga malah pasangnya salah itu ketika turunin mesin itu. Jadi ya dicek pelan-pelan ya satu-satu ya. Nomor satu sih cek kompresi dulu, nomor dua cek pompa BBM, itu gampang sih, Anda cabut dari filter bensinnya, Anda cabut, Anda coba starter itu muncratnya kenceng dan jauh apa enggak. Kalau enggak itu biasanya pompa bensinnya yang problem. Tapi kalau itu muncratan bensinnya masih kencang, itu biasanya bukan pompa BBM yang problem, itu engine yang problem. Cek kompresi aja, ntar juga ketahuan. AS Ahmad, saya mau tanya Innova Diesel 2012 tentang oli matic yang dibilang ganti oli itu artinya di flushing atau diganti sebagian? Karena menurut mekanik kalau ganti oli masih ada oli yang tidak turun ke bawah, jadi sebagian yang lama buang. Kalau flushing itu semuanya diganti, mana yang benar? Oke, oli matic, kalau oli maticnya Innova
Innova itu kan punya matic cooler ya. Nah itu biasanya gampang sih itu kalau mau ganti oli matic. Anda bisa buka dari bawah, itu keluar sebagian sih, pasti nggak mungkin keluar semua sih kalau namanya oli transmisi. Kalau yang namanya deflasing itu biasanya didorong dari si oil cooler maticnya itu. Jadi selang masuk ke cooler matic sama selang baliknya itu di bypass dengan mesin supaya didorong keluar semua. Deflasing memang lebih bagus, kalau nggak deflasing memang saran saya sih diturunin gantinya jadi 20.000 km sekali. Cuman intinya sih Anda ganti oli transmisi ini setiap 20.000 sampai 30.000 km sekali, itu baru mobilnya akan aman gitu loh dipakai. Rawianto, Strada Triton 2013, oli mesin apa yang cocok? Setiap jalan dia bawa RPM 30 pasti bunyi gitu, colong jawaban. Oke, kalau RPM di bawah pasti bunyi gigi, saya susah ngomong ya karena mobilnya nggak ada di sini, itu bunyi harus dicari. Kalau oli mesin apa yang cocok 2013 itu 1040 cukup, 540 itu yang paling encer. Jangan diturunin ke 530 nanti penguapannya jadi tinggi. Mau tanya, Xenia 1300 pemakaian dari tahun 2010, hari ini servis diberes sesuai buku pedoman. Apa saya perlu mengupgrade ke yang lebih kental? So far mesin sehat, nggak perlu. Jadi kalau 1300 itu kan biasanya 530 ya cukup ya. 530 tahunnya baru 2010, belum tua Bu. Kalau misalkan tahun udah di bawah tahun 2000, nah itu baru mobilnya tua. Kalau 2010 sih belum, biarin aja selama nggak ada masalah. Suban Malik mau tanya, mobil saya adalah 2016 manual, sekitar 1 minggu lalu baru ganti oli doang, belum servis, tapi semua speedometer reset anak saya jadi 0 semua. Pas saya jalanin itu mobil Serang Banten ke Jakarta dengan konstan 20 km per liter, itu AC-nya nyala, plus anak-anak ngecas HP, pas sekarang jadi 15 km per liter. Kok gitu ya, padahal kan sama aja kalau di tol konstan jalan nggak ngebut-ngebut 90-100, tapi kok jadi boros? Kasih tips biar nggak boros lagi. Oke, kalau baru di servis itu biasanya trip meternya itu kan dia menghitungnya kan lebih dengan data yang lebih sedikit ya. Jadi wajar-wajar aja ketika dihitung itu lebih rendah karena dia datanya belum banyak. Nah cuman setahu saya sih Ayla untuk 20 km per liter itu susah banget. Apalagi kalau kondisinya 2016 Anda belum pernah tune up gitu kan. Itu sih susah banget untuk dapetin 20 km per liter. Nah untuk oli siapa dicek apakah Anda dapat oli palsu itu 1, 2, terus kekentalannya Anda juga harus cek, jangan terlalu kental lah ya. 2016 Anda encerin sedikit, 020 boleh, 530 oke kok. Jadi dari situ itu sih harusnya bisa naik lagi efisiensinya ya. Wayan Wijaya, mobil Innova bensin 2005 manual, habis bongkar cover timing mesinnya bunyi seperti suara lebah berkerumun di dalam mesin. Suara terdengar jelas setelah fan bell-nya dilepas dan mesin dihidupin. Saya pakai 15W40. Ini ngapain sih pakai oli diesel? Apa ada kesalahan saat pasang atau olinya? Ya olinya lah itu yang masalah. Innova bensin 2005. Siapa yang pernah ngajarin Innova bensin 2005 pakai 15W40? Innova bensin 2005 itu pakai 1040 ya. Jangan 1540. 1540 ini oli diesel loh ya. Ardi Kurnia, apa bedanya cuci darah sama engine flush? Nah, apa ada efek sampingnya? Oke, cuci darah itu proses mengeluarkan oli mesin 100%, termasuk yang di dalam rumah pompa oli. Engine flush itu adalah chemical yang kita masukkan untuk merontokkan semua kerak-kerak oli yang ada di dalam interior mesinnya, supaya oli itu lebih, ketika Anda ganti oli lebih bersih dan kerak-keraknya juga larut terbuang gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu stabil oli dari Selung Otomobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.